Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan, aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku nggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang bunuh kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan!
Ayo sayang, kita cari ayahmu. Try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial. Dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya, Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. sial. Selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali Satu akan... kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore, sekarang aku punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Samar punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke? Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah ayah. Dah, sayang.
Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes, Apa yang kamu mau tahu, Pak? cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlet, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlet, berani-beraninya kamu. Scarlet, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlet, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Finn, minta maaf sekarang. Berhenti. Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer, apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Summer. Tolong aku. Ibu, ayah. Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer
dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis selesai renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah, Sayang, apa yang terjadi? Summer, halo. Summer, di mana kamu? ayah. Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Bertahanlah sayang. Lihatlah wanita hamil itu. Perutnya besar banget. Ayah bakal segera datang menjemput kita. Mark, akhirnya. Ayah pergi dari sini. Kau benar-benar ngira aku bakal keluarin kau jalan.
Tapi, kau bilang kalau aku tanggung kesalahanmu. Aku bakal segera bebas. Dan kita bakal nikah. Kalian berdua menikah? Amanda, bukankah ini konyol? Amanda, Mark, kau tidur sama sepupuku? Oh, sayang, Mark gak pernah menjadi milikmu. Dia cuma manfaatin kau buat tanggung kesalahannya, dasar bodoh. Enggak, itu gak mungkin. Aku hamil anakmu. Kau gak akan lakuin itu. Ayolah, Grace. Anak sialan itu bukan anakku. Gak mungkin. Enggak, itu gak mungkin. Aku ingat malam itu. Malam itu? Itu bukan aku. Aku membiusmu. Terus aku jual kau ke penawar tertinggi. Kau menjualku? Enggak. Aduh. Astaga. Dia mau melahirkan. Cepat bawa dia ke ruang kesehatan. Oh, burung penjara. Kau bakal membusuk di sini cukup lama. Kau nggak apa-apa, tenanglah. Bernafaslah. Napaslah dan dorong. Dorong, ayo. Oke, dia kehilangan terlalu banyak darah. Tekanan darahnya jadi terlalu tinggi. Aku panggil dokter juga. Sudah 9 bulan, Sam. Kok masih belum temuin cewek dari malam itu? Aku nggak peduli butuh berapa lama atau berapa biayanya. Pokoknya selesai. Baik, Pak. Di mana cewek itu? Bayiku. Di mana bayiku sekarang? Dia anak perempuan. Tapi dia terlahir cacat dan gak banyak nangis sebelum dia berhenti bernapas. Anakku. Ini bayinya. Lalu mana uangku? Siapa yang sangka orang sepertinya yang bakal lahirin keturunan keluarga Hill, seorang pejahat, nggak akan pernah jadi bagian dari keluarga Hill. Nggak ada yang boleh tahu dia lahirin keturunan keluarga Hill. Grace White. Kau bebas bersyarat. Itu artinya kau perlu cari pekerjaan yang stabil secepatnya. Kalau enggak, mereka bakal batalin dan masukin kau ke penjara lagi. Kami punya kebijakan yang ketat tentang narapidana. Maaf, kami nggak terima mantan narapidana. Cuma tersisa 1 bulan. Kalau aku masih nggak dapat kerjaan, aku harus kembali ke penjara. Aku nggak mau kembali. Sedang membuka lowongan kerja untuk pengasuh anak yang tinggal di rumah untuk putri orang kaya. 100 juta per minggu, termasuk kamar dan makan. Dandanan macam apa ini? Kau mau ikut wawancara sebagai pengasuh anak atau koki? Ada masalah apa dengan bajuku? Hei, kau beneran nggak tahu siapa bos di sini? Namanya Alex Hill. Orang kaya, ganteng banget. Ayah tunggal yang paling diminati di kota ini. Pekerjaan ini adalah kesempatan bagus buat jadi nyonya kaya. Tapi kau datang dengan penampilan seperti baru keluar dari kios barang murah. Ini baju terbagus yang aku punya. Kesempatan terakhirku. Gimana aku bisa saingan sama mereka? Astaga, itu benar-benar Pak Alex. Dia melihat ke arah sini. Apa rambutku bagus? Lipstikku gimana? Dia lebih ganteng daripada di majalah. Kenapa dia terasa familiar? Pak Alex, ini beberapa pelamar terakhir untuk pengasuh Luna.
Saya punya 3 gelar PhD, psikologi, pendidikan, dan bisnis. Saya nggak cuma bisa merawat Luna, juga bisa bantu Bapak dalam bekerja. Saya berbakat dalam mengasuh anak. Keluarga saya sudah rawat anak-anak orang kaya selama beberapa generasi. Ibu saya pengasuh pribadi anak-anak presiden. Astaga, aku kalah jauh. Aku nggak punya apa-apa. Saya nggak punya gelar yang bagus atau resume yang mengesankan, tapi saya suka anak-anak. Dan saya janji bakal rawat Luna dengan segenap hati saya. Hanya ada satu persyaratan. Siapapun yang Luna sukai, kau dapat pekerjaan ini. Siap untuk kasih tahu siapa yang kau suka? Oke. Gimana dengan dia? Gimana dengan dia? Hai Luna, namaku Grace. Kalau bayiku hidup, dia sudah seumuran Luna sekarang. Luna gak pernah biarin orang asing mendekatinya. Apalagi mencium mereka. Kita sudah punya jawabannya. Kau diterima. Kalian semua boleh pergi. Cari tahu semua yang kau bisa tentangnya. Oh, apa kamu udah geli? Itu pasti suatu kebetulan. Grace, kau pernah masuk penjara? Iya, tapi saya bisa jelasin. Jangan repot-repot. Aku gak akan biarin penjahat rawat Tunggu. putriku. Tolong, saya bisa rawat Luna dengan baik. Dan saya pernah belajar tentang perkembangan anak, saya tahu segalanya. Tolong, saya beneran butuh kerjaan ini, gak punya tempat lain. Milikilah harga diri. Serahkan dia padaku. Ayo sayang. Ayo. Ayo Luna. Rapikan bajumu itu. Sana, ayahmu menunggu. Aku harus pergi sekarang. Gini saja, aku bakal datang mengunjungimu nanti, oke? Ibu. Luna, dia belum pernah bicara. Sedikit pun enggak. Tapi sekarang dia mencoba demi dia. Namamu Grace kan? Iya. Aku kasih kau 1 bulan. Sebut saja itu masa percobaan. Tapi kalau kau mengacau, kau bakal dipecat. Apa kau bisa merawat putriku? Iya bisa. Terima kasih banyak Pak Alex. Pulanglah dan bersiap. Ini HP barumu. Kalau aku menelponmu berarti ada keadaan darurat tentang Luna. Kalau kau abaikan, kau bakal dipecat. Iya, saya bakal siap siaga 24/7.
Aku rasa itu berarti kita bisa lebih banyak bareng ya. Luna nggak bisa ngomong. Luna nggak bisa ngomong. Para dokter nggak tahu alasannya, tapi itu berarti kau perlu kasih dia apapun yang dia butuh sebelum dia minta. Ngerti kan? Dia seorang gadis kecil yang manis dan sempurna, tapi dia bahkan gak bisa minta bantuan. Aku bakal rawat dia seperti putriku sendiri. Biar jelas, ada 3 aturan di rumah ini. 1, Luna selalu diutamakan. 2, waktu Pak Alex menelpon kau harus angkat apapun yang terjadi. Dan 3, jaga jarak dari Pak Alex. Kalau kau sadar diri, cewek terakhir yang melewati batas. Sudah diusir dari kota esok paginya. Pakai seragamu. Aku sudah berusaha banget buat dapatin kerjaan ini. Kalau aku mengacau, aku harus kembali ke penjara. Aku perlu mandi. Oh iya, akhirnya mandi sungguhan. Di mana dia? Kalau aku telepon dan kau abaikan, kau dipecat. Sial. Sudah kubilang waktu ditelepon, kau harus angkat. Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara? Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik. Bu Davis, akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah,
Akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku. Aku nggak mau dia menikahimu. Diam dasar bocah kecil, nggak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku nggak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku nggak salah mengira. Dia ayahku. Hei, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu, Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman Media Mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan Media Mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi... Coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO... Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau Media Mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Norton, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit.
Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella? Cassius, bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Sterling, kamu nggak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluargaku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan, aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu, kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu, bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun.
Dan aku nggak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bakal berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. Enam tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak, lihat, kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini, sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana. Aku ucapkan selamat Bu Davis, kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius, minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling,
Kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu gak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bos Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku gak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu gak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar. Isabella, kamu gak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya. Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Hei, Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bos Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bos Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu! Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti! Target sudah kelihatan. Apa? Jaraknya sekitar 4.000 meter.
Itu terlalu jauh. Batalkan saja. Aku yang tembak. Anginnya pelan. Aku naikkan 3,4 mil, geser MOA 0,7. Kak, ini bukan soal angin. Kita cuma punya satu tembakan. Kalau meleset, posisi kita akan ketahuan. Satu tembakan, satu musuh. Oh, astaga, Kak. Kamu berhasil. 4.000 meter. Kamu baru cetak rekor dunia baru, bro. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Kalian tahu aku bukan tipe yang peduli gelar. Jadi, apa selanjutnya berhubung misi sudah selesai? Hah? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku, dan gantikan waktuku yang terbuang. Tenang saja. Aku juga bakal kangen kamu, bro. Kau! Iya, dia memang tampil. Aku dengar-dengar Iya. begitu. Tunggu saja. Apakah iya? Hari ini kita hormati pahlawan nasional, seorang penembak jitu yang sudah bela demokrasi kita, selamatkan banyak nyawa, dan membuat musuh-musuh kita gentar. Dia kini pegang rekor untuk tembakan terjauh dalam sejarah. Raja Senjata yang legendaris. Sekarang, Presiden Bradford akan menyerahkan tanda kehormatan kepada pahlawan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tapi simpan tepuk tangan kalian untuk pahlawan kita. Ini adalah penampilan publik pertamanya. Ayo sambut sang penembak legendaris, Raja Senjata. Yang mereka bicarakan hanya rekor yang sudah kupecahkan. Tapi nggak ada yang ingat kamu, orang yang mati demi wujudkan itu. Aku sudah capek, Louis. Aku bersumpah, senjata aku nggak akan tumpahkan darah lagi. Aku akan lindungi keluargamu dengan nyawaku. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Berita terbaru, beberapa detik sebelum dia terima tanda kehormatan, Raja Senjata menghilang. Carl, bisa bantu aku bongkar senjata lagi? Nggak hari ini, nak. Aku janji pada ibumu untuk cek persediaan amunisi. Aku periksa senjata barunya, daftar ceknya ada di mejamu. Terima kasih. Kerja bagus, Carl. Apa-apaan ini? Dasar sialan. Kenapa mantan suamiku ada di sini? Gak apa-apa. Kenapa lapangan tembak ini nggak punya apa-apa selain barang rusak? Benny, ngapain kamu di sini? Kenapa? Nggak boleh mampir dan menyapa istriku yang cantik dan mungkin dapat pelukan dari putriku? Hei, Rebecca. Sudahlah, berhenti, oke? Kita sudah cerai bertahun-tahun. Kamu nggak berubah sedikit pun. Masih saja perusak suasana. Hei sayang, aku tahu kamu kangen ayahmu. Iya kan? Gak apa-apa. Benar-benar anak manja, nggak tahu terima kasih. Sama saja seperti ibunya, hah? Sekarang lihat kalian berdua. Baru beberapa tahun cerai, kamu sudah bersama tukang lokal. Astaga, ternyata standarmu turun banget ya.
Carl itu karyawanku, nggak lebih. Lagian sudah kubilang berkali-kali aku nggak akan bayar utang judimu. Sekarang aku tahu kamu punya uang simpanan, makanya kamu nggak tuntut tunjangan. Jadi lakukan hal yang benar dan kasih bagianku. Nggak, aku nggak ambil uangmu karena aku nggak mau bajingan kayak kamu dekat putriku. Kalau gitu bayar saja. Atau aku bakal datang ke sini setiap hari. Mungkin aku bakal lapor pelanggaran keselamatan, biar polisi awasi kamu dan kita lihat berapa lama kamu bertahan di bisnis ini. Paling juga nggak lama. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Oke, baiklah. Hei Rebecca sayang, gimana kalau ayah jemput kamu dari sekolah setiap hari mulai sekarang, biar kita bisa punya lebih banyak waktu bersama, oke? Coba saja kamu sentuh putriku. Jane sayang, sekarang nyalimu gede juga ya. Mau ngapain kamu? Tembak aku di depan putrimu sendiri? Ibu. Jane, turunkan pistolnya, itu yang dia mau. Dia memancingmu. Ayo Jenny, kamu tahu aku ini penembak kelas B kan? Aku bisa lihat dari tatapan matamu sekarang. Kalau kamu gak bakal tarik pelatuk itu. Kamu yakin soal itu? Ya, aku suka taruhan. Ibu! Jane, hei kamu, jangan bergerak, oke? Tetap di situ. Ibu! Sekarang dengar sayang, kasih tahu ayah di mana uangnya disimpan. Aku nggak tahu. Kalau begitu, ayah bakal kasih kamu sedikit bantuan. Pikirkan baik-baik sekarang, oke? Jangan sakiti ibuku. Kalau begitu tinggal bilang, di mana uangnya sayang? Ibu! Apa dia membidik ke pelatuknya? Maksudku presisinya itu. Hei, ayo, kamu gak apa-apa? Hei, tenang saja, aku ada untukmu. Apa? Kamu barusan coba menembakku, ha? Ya, aku kasih tahu kawan. Kamu meleset. Kalau aku beneran mau menembakmu, kamu sudah mati. Kamu pikir kamu menakutiku? Semua orang di sini tahu aku penembak kelas B. Kamu sama sekali nggak menakutiku. Bagaimana biar kamu mau pergi? Ayo kita pakai cara lama. Lihat pistol ini. Aku menantangmu untuk adu merakit senjata. Siapa yang paling cepat bongkar, rakit kembali pistol ini, dan tembak duluan, menang. Kalau kamu menang, aku pergi. Kalau aku menang, kamu potong jari yang tadi kamu pakai untuk menarik pelatuk. Setuju. Enggak. Carl, nggak boleh dia terlatih secara profesional. Kalau begitu sayang, serahkan saja uangnya, Jenny. Itu saja yang harus kamu lakukan. Nggak apa-apa, Ibu. Carl bisa atasi ini. Aturannya sederhana. Bongkar, lalu rakit kembali. Ya, tembak duluan menang. Di posisi. Siap? Mulai. Sudah tertinggal ya? Sial. Astaga. Magasinmu jenius. Maksudmu senjata itu terisi? Kamu kalah. Nggak mungkin, oke? Aku penembak kelas B. Kamu cuma tukang. Maksudmu... Aku tahu gerakan itu. Ayahku ajari aku trik itu. Kenapa dia bisa tahu? Carl, kamu keren sekali. Kamu pahlawanku. Tahu nggak, aku mau ngomong kosongmu, bocah. Jangan harap kamu... Oh, sial. Ini belum selesai. Hei, kamu dengar aku baik-baik sekarang.
Kalau kamu sentuh mereka lagi, kubuat kamu menderita dengan cara yang gak bisa kamu bayangkan. Berulang-ulang sampai kamu mohon agar aku berhenti. Kamu gak mau aku dekat-dekat mereka lagi. Oke, aku gak akan dekat-dekat mereka lagi. Pergi jauh-jauh dariku, orang aneh. Hei, kamu terluka? Carl, kamu hebat. Astaga, aku bahkan gak mau pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu gak di sini. Kamu berdarah? Au, aku baik-baik saja. Nggak apa-apa, oke? Aku ambilkan perban. Terima kasih. Sayang, kamu masuk dulu biar Carl bantu ibu ya. Oke. Oke, aku sayang kamu. Aku sayang ibu. Iya, sayang. Gak terlalu parah. Baguslah. Hei, apa ada sesuatu yang gak kamu ceritain? Hanya saja... Jen, Pak Chris baru kita. Dia adalah Chris Redford, pelatih tim menembak nasional. Ayo Kapten, ini kesempatan buat mengesankannya. Ini Chris Redford yang lagi kita bicarakan. Dia penembak kelas A. Dan cuman ada 100 orang di dunia yang setara dengannya. Bisa bayangkan sehebat itu? Selalu ada yang lebih hebat. Bahkan di antara semua penembak elit itu, kamu nggak akan temukan penembak yang lebih hebat dari Raja Senjata, yang terbaik di dunia. Lakukan yang terbaik hari ini. Oke, tapi ingat ini kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik. Chris Redford, letnan kelas 2 yang cuma kebagian tugas memelihara senjata. Dia melatih tim menembak nasional. Oh, hei, jangan pergi dulu. Lihat, hari ini penting buat kita. Kalau Pak Chris bisa dukung kita bakal aman. Jadi tetap di sini, jaga-jaga saja. Jaga-jaga apa? Si pecundang ini, Jen, jujur aku gak tahu kenapa kamu mempertahankan dia. Jane, dia baru bersama kita setahun. Dan hari ini sangat penting. Maksudku kita nggak bisa ambil resiko. Iya, dia memang jago nyapu lantai dan bersihkan laras, tapi hanya itu. Serahkan saja pada para profesional. Berhenti meremehkan, oke? Kalau ini bagian dari kita. Lagian dia butuh pengalaman, jadi bersikap baiklah. Oke, siap-siap. Aku akan bawa Pak Chris berkeliling. Ingat, kalau kita bisa mengesankan dia, kita bakal untung besar. Permainan dimulai. Sadar diri, tukang. Jangan mencoba membuat keributan. Tetap tenang kalau mau menembak dengan benar. Aku profesional. Aku nggak butuh saran dari tukang. Urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada kapten kita? Kamu bahkan belum pernah menembak di sini. Orang kayak kamu mungkin gak paham, tapi ini penting banget buat kami. Sebaiknya kamu jangan kacaukan. Ini Alex, kapten klub menembak kami. Dia penembak terbaik yang kami punya. Lihat dan belajar, tukang. Lumayan. Tembakan yang bagus, akurasi yang bagus, 9 semua. Kamu memang yang terbaik. Aku profesional. Gak seperti seseorang yang mungkin gak bakal kena target. Kapten, tunjukkan siapa bosnya. Ya, lihat dan belajarlah, tukang. Giliranmu, tukang. Perbaiki rongsokan ini. Ayo lakukan, tukang. Ini waktumu bersinar. Bersinar? Lihat betapa kotor tangannya. Yang bisa dia buat bersinar cuman senjata. Bukankah Carl paling keren? Tentu saja, kalau kamu 6 tahun. Secepat itu? Enggak mungkin kamu perbaiki apapun. Di mana teropong bidiknya? Jangan tertipu oleh terkecilnya, nak. Hei, sebentar lagi bakal macet lagi. 3 tembakan maksimal.
Hei, Carl, mungkin cek sekali lagi saja biar nggak gagal sekarang. Gimana kalau kamu coba tembak dulu? 3 tembakan dan aku akan pakai. Jangan pikir bisa permalukan aku. Apa, tanpa teropong bidik? Poin syuting di jarak 50 meter. Kamu pikir bisa kena apapun? Dari jarak segini? Apa-apaan ini? Tembakannya kena pusat sasaran. Wah. Itu nggak macet? Itu tembakan hoki. Maksudku kamu meleset 3 tembakan terakhir. Dari cara berdiri dan posturnya, dia jelas sudah dilatih secara profesional. Dia sudah di sini setahun penuh. Kenapa aku nggak pernah sadar? Apa itu benar cuma tembakan hoki? Astaga, beraninya kamu buang peluru. Dan waktu berharganya Pak Kris. Pak Kris, dia cuma tukang yang bantu-bantu di lapangan. Maksudku, kami nggak akan buat kesalahan begini. Cuma tempat bobrok seperti ini yang bakal pekerjakan badut. Tapi, kurasa cuma mereka yang mampu bayar. Oh, Pak Kris, sayang sekali. Kamu jauh-jauh datang untuk nonton sirkus. Apa ini orang terbaik dari klub menembakmu, keponakan? Kamu nggak disambut di sini, Matthew. Wah, Jen, kamu beneran buat tempat ini jadi tempat sampah. Kalau saudaraku Louis masih hidup, dia pasti akan kecewa. Ayahku pahlawan, jangan kurang ajar. Kamu tidak pantas menyebut nama ayahku. Ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk menghormati saudaraku, sang pahlawan yang gugur, dan melihat berapa sebenarnya nilai lapangan tembak yang bobrok ini. Aku nggak jual, jadi kamu boleh pergi. Bukan aku yang akan pergi dari sini. Ini surat pinjaman yang ayahmu ambil untuk bangun lapangan tembak ini. Dan juga tanah ini sebagai jaminannya. Kamu memang sudah bayar minimum bertahun-tahun. Tapi bunganya itu akan terus naik. Itu bukan urusanmu. Aku membeli bank yang sudah membiayaimu. Jadi aku ini kreditur barumu. Kamu memang bajingan. Tempat ini kebanggaan ayahku. Dan aku lebih baik bangkrut daripada jual ke kamu. Satu kata dariku, dan tanah ini akan dilelang. Lapangan tembak ini akan jadi milikku. Kamu dan orang-orangmu bisa bereskan barang kalian dan segera pergi. Matthew, kenapa kamu tega begitu? Kamu tahu seberapa keras ayahku bekerja Oh, untuk... sudahlah. Jangan bilang pamanmu nggak pernah kasih kamu kesempatan. Dengan Pak Kris ini di sini, bagaimana kalau kita selesaikan dengan sedikit pertandingan? Apa maumu? Kalau kamu menang, lapangan tembak ini milikmu. Aku bahkan biayai renovasinya. Kalau kamu kalah, lapangan tembak ini jadi milikku selamanya. Setuju. Kalau begitu sepakat. Kalau kita kalah, apa kita bakal diusir? Jangan khawatir, sayang. Itu nggak akan terjadi. Jangan mundur sekarang, Jen. Pak Kris, sebagai pelatih tim nasional, kami merasa terhormat kalau kamu jadi juri pertandingan ini. Jangan khawatir, Ibu. Kita punya Carl. Dia cuma bakal memperlambat kita. Aduh, sia. Kita buat jadi 3 babak. Babak pertama, trap shooting. Total ada 15 target tanah liat. Silakan pakai senjata apapun. Kami sediakan 15 peluru. Orang yang tembak target paling banyak dalam waktu paling singkat menang. Oh, babak pertama sudah pasti kita menang. Kapten Alex pernah pegang rekor di tanah air untuk trap shoot. Sia. Itu Ned Foster, dia penembak jitu kelas B. Dia cuma cowboy. Apa hebatnya? Jen, serahkan babak pertama padaku. Ya, kamu pasti menang yang ini.
Oke teman-teman, walau dia cuma penembak jitu kelas B, dia pernah kalahkan penembak kelas A 2 kali dalam trap shooting. 2 penembak kelas A? Dia punya keahlian khusus dan itu trap shooting. Mungkin kita bisa pakai dia untuk uji coba dulu. Babak pertama, Carl, giliranmu. Tukang itu, dia bukan anggota tim. Bukannya kita harusnya kirim kapten kita? Jen, dia jago memoles senjata, bukan menembak. Ayolah, ini taruhannya besar. Dia mungkin bakal panik sampai ngompol. Jen, kamu serius? Kamu kirim orang gak berguna begitu? Apa timmu isinya pecundang semua? Sia. Nih tadi cuma pemanasan. Aku bahkan belum tunjukkan kartu trufku. Kalian tahu, Nate cuma pemanasan. Dia lebih hebat daripada beberapa penembak kelas A. Kamu nggak ngerti ya? Kalau orang nggak penting itu kalah, Jen bakal bilang itu karena dia cuma tukang. Dia sudah punya alasannya. Untung ayahmu nggak di sini buat lihat kamu hancurkan lapangan tembaknya. Mau menembak untuk kami? Jen, ayolah, biar aku saja. Dengar, kita harus hati-hati. Kamu lihat sendiri level net, jadi berhenti mengeluh. Perhatikan setiap gerakannya. Oh, jadi itu rencananya. Jen merasa aku terlalu hebat buat lawan cowok pemanasan. Pecundang itu beneran pikir Jen percaya padanya. Aku nggak mau buang-buang waktuku, oke? Kalian beneran kirim tukang itu? Tukang, nggak semua orang punya kesempatan kalah dari penembak jitu kelas B. Anggap saja itu kehormatan. Mungkin akhirnya dia akan anggap kita penembak jitu beneran. Padahal dia cuma pemoles senjata. Apa dia pikir dia hebat? Jane, kamu yakin? Lawanmu itu penembak kelas B. Aku sudah putuskan. Oke, para peserta, pilih senjata kalian. Dia beneran maju. Aku nggak tahu dia itu berani atau cuma bodoh. Aku bukan datang buat tindas anak baru, apalagi pesuruh sepertimu yang bahkan gak layak poles senjataku. Jadi silakan saja kamu boleh pilih duluan. Apa? Senapannya ada tepat di sana dan dia malah pilih pistol. Mungkin karena dia nggak tahu cara pakai senapan. Pecundang itu bakal permalukan kita. Terutama ibumu. Aduh, apa aku salah pilih dia? Bagus. Kukira ini akan jadi acara yang membosankan. Untungnya, kalian bawa badut buat menghibur kita. Carl, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu serius. Kamu beneran gak mau ambil senapan itu? Terlalu berisik buat telingamu yang rapuh? Enggak, buat hal semudah ini, senapan itu berlebihan. Oh, jangan bilang aku gak peringatkan. Lihat ini, aku cuma punya satu mata. Bayangkan betapa jeleknya kalau aku punya dua, kan? Nate Foster, isi dan bersiap. Itu Nate Foster. 15 dari 15, kurang dari 20 detik. 15 dalam 20 detik? Bukannya dia lupa satu peluru? Enggak, dia sengaja lakukan itu. Dia bahkan sisihkan satu peluru untuk jatuhkan dua target sekaligus. Dia penembak kelas B. Nggak mungkin. Itu performa kelas A, menurutku sih begitu. Enggak, tujuannya untuk ganggu Carl. Dia mencoba untuk buat Carl panik. Bagaimanapun dia nggak punya peluang sama sekali. Kemari. Kenang-kenangan biar kamu ingat aku. Sesuatu untuk ingat hari kamu dihancurkan. Atau lebih bagus lagi, tembak kepalamu sendiri. Setelah kamu malu habis-habisan. Hah? Carl, giliranmu. Lakukan dalam 17 detik. Net levelnya beda di saat ini. Yang bisa dia lakukan cuma hindari situasi memalukan ini. Enggak. Biarkan dia coba. Nggak sabar tunggu dia permalukan dirinya. Dia sudah so hebat terlalu lama. Sudah saatnya seseorang membuatmu sadar diri. Jen akan segera tahu dirimu yang sebenarnya, yaitu tukang gak becus. Belum terlambat untuk ganti senjata, kawan.
Aku bahkan akan pura-pura nggak lihat. Jen, suruh dia menyerah saja. Aku akan jadi penopang tim. Kita akan menang di babak berikutnya. Mungkin aku terlalu banyak nuntut dirinya. Carl bisa melakukannya. Aku percaya padanya. Coba kalian lihat, dia punya penggemar. Ibunya seharusnya ajari kamu agar gak percaya sama pria jahat. Carl nggak akan bohong padaku. Dia bukan pria jahat. Kamu yang jahat. 17. Apa maksudnya? Lihat, Cundang itu kayaknya udah nggak waras. Hah? Untuk apa dia tutup mata?